Oke, adik-adik, selamat pagi. Saya berharap adik-adik semua masih sehat walafiat ya. Di ini saya akan lanjutkan materi perkuliahan untuk microcontroller ya, adik-adik ya. Nah, seperti yang dilihat di sini ada rangkaian SOR ya, rangkaian SOR yang saya janjikan kemarin kita bikin rangkaiannya seperti apa, kemudian dimasukkan. Misalnya kita coba nilai SOR ya adik-adik ya. Nilai SOR mungkin adik-adik nanti bisa lihat pada chip pertemuan kedua ya, materi yang sudah saya berikan. Nah, saya coba membuat rangkaian ini mirip dengan kuliah pertemuan kedua ya, pertemuan kedua materi kedua ya, bukan materi kemarin ya. Ada gerbang logika di sana. Nah, di sini coba kita bikin SOR ya. Di sini kita coba SOR ya, adik-adik bisa coba ini pakai Proteus 8.5. Kalau belum punya nanti bisa request biar saya taruh di drive-nya di Google Drive ya. Ini juga nanti saya taruh di drive-nya biar adik-adik bisa coba. Nah, kemudian ini kita run ya adik-adik ya. Nah, kalau SOR itu kan kita ingat kalau SOR itu 1 mati ya, 1 mati ya. Kalau 0 juga mati. Nah, kalau dia bernilai beda baru dia akan nyala. Kita buktikannya kalau dia beda, nah dia nyala. Tapi kalau dia sama dia akan mati. Nah, kemudian kita bergerak ke N ya. Nanti N adik-adik bisa lihat N itu kalau dia 0, kalau dia sama dia akan mati ya. Jadi akan nyala ya. Kita coba ini sih nyala. Kita coba kita kalau dia 0, kalau ini N ya, N kita coba N sebentar dulu. N itu kalau dia 0 ya, berarti dia hanya hidup apabila dia bernilai sama ya, atau 1 on begini. Nah, nyala dia. Tapi kalau salah satu mati atau salah satu on, dia akan tetap mati ya. On ya. Nah, berbeda sama store. Kemudian kita ke NOR ya. Kalau yang NOR ini NOR ya. NOR ini kalau dia bernilai sama 0, dia akan hidup kalau dia 0 berbalik perbedaan dari OR ya. NOR ya. NOR SOR ya. Nanti adik-adik bisa baca lagi. Nah, ini kalau dia nilainya 0 baru dia akan nyala, tapi kalau dia ada 1 dia pasti tidak akan nyala ya. Ada 1 itu 0 dia akan nyala kalau dia 0 ya, berbeda sama yang ini ya. Nah, kemudian adik-adik nanti bisa coba-coba ya masukkan logika-logika lain ya, biar bisa dilihat perbedaannya gimana. Ini sengaja pakai kuningnya ya karena lebih cerah warnanya, kalau merah agak buram sedikit ya. Nah, kemudian di sini saya coba rangkaian. Jadi mungkin bisa lihat ya, saya zoom out. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di sini ada IC 7S135 ya. Nah, kalau ini saya lihatkan bentuk datasheetnya seperti ini ya. Tadi saya sudah download. Tadi narik rangkaiannya. Nah, rangkaiannya kayak gini ya. Rangkaiannya mirip sama seperti ini. Nah, rangkaiannya kayak gini ya nih, kalau dilihat 74S135 ya dia 74135. Di sini kita lihat, nah di sini ada kaki-kakinya ya, ada kakinya di sini sampai 16 ya, tapi sini dibagi jadi 8. Nah, kemudian kita lihat tabel logiknya nih, LH nih low sama high ya. Nah, kita bisa klasifikasikan ya, ada 3 masukan, 1 keluaran nih, berarti kita punya 3 masukan, 1 2 3 ya. 1 kaki 1 kaki 2 kaki 3 ini sebagai keluarannya, yang Y ini sebagai keluaran, yang C ini sebagai masukan, dari A B C ini sebagai input. Nah, kita coba aplikasikan ini dalam rangkaian Proteus ya, nanti adik-adik bisa
Coba rangkaian protes. Nah, kalau kita lihat ini rangkaiannya, nanti datasheetnya juga saya masukkan ke repository kita. Nah, kemudian kita coba di sini rangkaiannya. Di sini ada input, misalnya kalau dia low atau semuanya off ya, maka outputnya off. Nah, berbeda kalau dia salah satu atau dua yang bernilai H, maka dia nilainya akan naik ya. Nah, yang kayak gini. Ini kan nilainya. Seperti ini ya. Nah, kecuali dia itu di datasheet, kalau kita bisa lihat di datasheet keempat ya, inputnya dia high 2 kali ABC AB, maka dia akan low ya, nih tuh low ya, AB low. Nah, kalau mau high, kalau dia high ini kalau kita taruh satu high satu low, maka dia high. Nah, seperti itu ya, nanti bisa dipahami. Karena di sini kenapa bisa kayak begini? Nah, kita bisa lihat rangkaian dasarnya ya adik-adik ya. Rangkaian dasarnya coba kita kembali ke PDF-nya. PDF-nya kita kembali ke PDF-nya sebentar. PDF-nya kembali ke PDF-nya. PDF-nya sebentar, kembali ke sini ya, error karena saya kemarin dulu bentuknya. Bentar ya, biar kelihatan bentuknya. Ini ya bentuknya tadi. Nah, kalau adik-adik lihat di sini bentuknya adik-adik bisa lihat di sini bentuknya. Ya bentuknya, kalau kita lihat bentuknya di sini ya, ini nanti bisa dilihat ya kenapa dia bisa jadi nyala atau mati. Nah, di sini kan dia pakai logika apa ini? Ada lihat kan ya? Ini logika apa? Ini logika SOR ya. Logika SOR ya, ingat kalau SOR ada bisa lihat nanti di tabelnya. Kalau high apa yang terjadi, kemudian dia sebagai input ya, sebagai input, dan ini sebagai output ya, di sini output Y. Nah, kemudian dia akan dikasih logika yang berbeda ya dari sini. Jadi ada satu logikanya dari SOR itu sendiri, yang kedua dari logika lainnya. Jadi adik-adik bisa coba. Oke, kalau gitu ini nanti saya taruh di repository kita. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Kita coba materi selanjutnya. Kita coba ke materi microcontroller ya. Saya close dulu sebentar. Coba ke materi selanjutnya. Sebentar. Sebentar adik-adik, saya masukkan lagi ke error sedikit. Masuk lagi ya, ini materinya. Kita masuk ke materi microcontroller dan memory processor ya. Mungkin adik-adik kemarin sudah pernah ya ambil kuliah tentang microprosesor ya. Nah, microprosesor ini mirip-mirip dengan microcontroller. Nah, apa bedanya? Kita ulas sekarang apa bedanya antara microprosesor dan microcontroller ya. Biar semua orang nanti bedanya apa. Jadi adik-adik bisa tahu. Kita ke microcontroller dulu ya. Ada buku menarik ya. Nanti saya bagikan adik-adik. Di sini ada bedanya ya, antara microprosesor dan microcontroller ya. Jadi microprosesor itu UP ya, kalau microcontroller itu UC ya. Kalau microprosesor itu ingat aja bedanya, kalau microcontroller itu sudah clock satu, dalam satu IC itu sudah ada RAM, ada CPU, ada
ada nggak ada GPU ya, graphic processor ini itu khusus buat microprosesor ya, itu buat gambar ya, untuk pencitraan. Kalau mikroprosesor sendiri, nah ini mikrokontroller dulu ya. Mikroprosesor kemarin sudah saya jelasin, mikroprosesor sekilas saja. Ini mikroprosesor itu ditujukan untuk tujuan yang umum ya. Nah ini berapa keluarganya, ini ada keluarga ini, ada keluarga Motorola ya, tapi kita jarang ketemu sama keluarga Motorola ini, PowerPC biasanya. Nah, di mana mikrokontroller ini seperti saya bilang tadi, dia tidak punya RAM, ROM, atau input-output dalam chipnya ya. Berarti dia itu khusus untuk memproses data sendiri. Nah, kalau mikrokontroller itu dia agak lengkap ya. Jadi kalau buat pekerjaan yang membutuhkan simple chip yang kecil tapi bisa berjalan dengan baik. Nah, mikrokontroller lah rumahnya ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ngapain belajar ini Pak? Gitu. Ini biar tahu sejarahnya ya. Jadi nanti kalau kalian punya kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan elektronik, nah pasti nanti sejarah ini jadi pertanyaan kadangnya buat interview, kadang ditanya sekedar apa sih perbedaan mikrokontroller dan prosesor gitu, walaupun kita sebenarnya bisa yang lebih high lagi levelnya, karena setahu saya sekarang itu kita sudah mudah ya belajar mikrokontroller, tidak seperti zaman saya dulu. Nah kemudian kita bisa lihat mikrokontroller itu nanti ada di bisa baca di sini pada mikrokontroller. Nah di mikrokontroller tersebut ini kita punya banyak input output ya mikrokontroller. Mungkin di pertemuan selanjutnya nanti saya siapkan mikrokontroller yang base-nya ARM ya dari base-nya ARM. Biasa ARM itu digunakan untuk yang datanya low tapi kinerjanya tinggi gitu ya. Tapi kalau yang saya sering gunakan itu ARM dan Atmega ya, ATMX ya, Atmega X. Nah, X. Karena yang pertama saya kenal itu ya dulu. Nah mikrokontroller ini dia punya gambar sistem bus ya, kayaknya saya sering sebut ya bus control ya. Kemarin juga di praktek saya tanyain apa itu bus. Nah bus ini fungsinya dia bisa mencakupi banyak data dalam satu perintah, bisa melakukan data dalam satu perintah ya. Nah seperti ini sistem bus yang ada di mikroprosesor ya. Nah kalau mikrokontroller sendiri dia satu paket kayak ini, satu bundle dia sudah ada di dalam chipsnya. Kalau mikroprosesor sendiri dia harus ada mainboard ya istilahnya ya. Kalau ada nah kemarin ikut kuliah udah ngambil ya kuliah arsitektur komputer. Nah ini kita bisa lihat mikrokontroller atribusi ini buat yang kecil-kecil ya, buat yang kecil-kecil, rangkaian yang kecil-kecil, yang compact gitu ya, yang membutuhkan SISU ya, single input single output itu yang complicated pekerjaannya biasa kita pakai mikrokontroller. Sedangkan kalau yang sudah agak berat kayak kontrol SCADA, PLC ya, baru kontrolnya ya, kontrol besar di ruang room kayak SCADA itu baru kita butuh mikroprosesor. Tapi kalau PLC-nya sendiri biasa masih menggunakan mikrokontroller ya, tapi dia sudah chipnya sudah tahan banting ya. Nah ini bentuk dari bus ya, ini kita lanjut ke slide selanjutnya. Adik-adik juga baca ini ya, ini sedikit ulasan dari mikrokontroller ya, suatu IC dengan kepadatan yang sangat tinggi di mana semua bagian diperlukan untuk kontrol sudah dikemas dalam satu keping ya. Nah ini seperti yang tadi saya jelasin, jadi dia dalam satu mikrokontroller, contohnya Atmega 16 gitu ya, Atmega 16 dia sudah satu bundle ya, jadi kita bisa menggunakan dalam satu komponen. Sebentar saya carikan Atmega 16 ya.
datasheetnya 16 ya, 16 nanti ada bisa lihat datasheet 16 ya. Jadi kuliah mikrokontroler itu harus pintar-pintar baca datasheet ya adik. Kenapa sih Pak pintar-pintar datasheet? Biar tahu struktur rangkaiannya seperti apa, jadi kita bisa tahu arah rangkaian itu menuju kemana gitu ya. Jadi kita juga bisa mengetahui sifat dari sensor, sifat dari chips yang kita gunakan. Jadi pekerjaan kita tuh lebih dalam ya. Itu ya perbedaan orang kuliah sama tukang ya. Nanti kalau adik-adik kerja di perusahaan kan tahu. Nah ini buat chips Atmega 16 ya. Ini buat 16 atau 16L ya. Nah bentuk chipnya tuh kayak gini, nanti bisa di searching sendiri ya, pin out sama pin in nya ya. Mungkin adik-adik nggak ketemu ya sama Atmega 16, tapi ketemu yang lebih kecil lagi ya, biasa di Arduino Uno ya, ketemu. Nah ini chipsnya sendiri. Nanti untuk juga saya akan mencoba menjalankan dengan Proteus ya Atmega 16 ini. Nah seperti apa programnya nanti saya kasih tahu, bisa di copy juga ya. Tapi sekarang kita jelaskan dulu ya ini komponennya seperti apa, nanti bisa tahu. Nah di sini kalau kita bisa lihat di sini ada 40 kaki ya, 40 kaki ya. Di sini banyak sekali, ada PB1, PB lain. Maksud PB ini nanti bisa dilihat di datasheetnya, maksudnya apa PB, PA kan, maksudnya pin A ya, pin B. Ini Xtal ya. Nah Xtal itu ada kristal ya, kristal itu nanti berhubungan sama clock ya. Clock itu kalau dilihat di microcontroller, ada bisa lihat di sini ada timer ya. Nah clock ini fungsinya untuk mencacah ya, untuk mencacah atau waktu misalnya adik-adik mau main timer di sana. Nah misalnya timer, misalnya mau nyalain lampu flip-flop, misalnya flip-nya 1 di rangkaian output, misalnya rangkaian output yang di, misalnya kita tekan nilai PA 0 ya sebagai switchnya misalnya 1. Nah dalam 1 itu nanti dia bisa beberapa detik akan terus menyala sebelum ke PB2 gitu. Nah, jadi adik-adik bisa lihat aplikasinya di lampu-lampu jalan yang kedap-kedip gitu ya, atau Natal ya biasanya orang kalau Natal biasa itu Natal atau enggak Natal, Lebaran atau Hari Raya ya, atau 17 Agustus juga bisa dilihat lampu kedap-kedip di pinggir jalan biasanya. Nah itu pakai rangkaian kecil ya, Atmega 16 kayak gini, tapi lebih kecil lagi malah ya. Tapi mungkin prinsip kerjanya sama. Nah nanti bisa dilihat kapan dia waktunya high, kapan dia waktunya low. Nah itulah fungsinya dari si timer ini. Nah timer ini nanti berhubungan sama Xtal yang ada di sini, Xtal atau kristal yang ada di sini. Nah ini adalah pencacahnya, bagaimana dia mencacah waktu itu agar bisa dieksekusi ya Xtal di sini. Nah kemudian di sini ada TXRX, saya rasa dia udah tahu, transmisi sama transmitter sama receiver ya. TX. Nah ini buat bus biasanya ya, kalau kita mau dia terlihat di outputnya ya, outputnya nanti bisa langsung disambung ya, outputnya bisa disambung ke output lain ya, bisa pakai TXRX ini kalau nggak mau pakai yang bus. Nah ini ada bisa dilihat ya, ada ground, ada AFCC, ada referensi ya. Nah nanti kita akan menjalankan referensi AVCC apa fungsinya ya, saya tidak ulas di sini biar seru ya. Nah, nanti langsung ke aplikasinya, nanti ada yang bisa tahu. Nah nanti bisa tahu MOSI MISO SCK nya nanti ya, sambil jalan kuliah ini menjelaskan lebih dalam lagi ya tentang kaki-kaki di sini apa sih fungsinya, jadi adik-adik nanti bisa tahu ya. Nah, kayak rangkaian kayak gini ya, memang menjelimet ya kalau pertama kali melihat, nanti kalau sering melihat jadi mengerti apa sih gunanya kayak gini ya Pak gitu. Ini nanti gunanya fungsinya kalau kalian sudah kerja di tempat
kayak pabrik-pabrik pembuatan PLC, kayak pabrik pembuatan microcontroller, nanti pasti mau nggak mau akan pelajari sistem ini. Nah, nanti dia saling berhubungan nih, ada garis-garis dari sini dia akan masuk ke sini gitu. Jadi kan kalian adik bisa tahu, nah gambar yang kayak gini ini namanya sistem busnya nih. Jadi kita bisa tahu sistem busnya ini kan lari kemana gitu. Pembuangannya kemana, inputnya kemana ya dia. Mungkin belum kebayang ya kalau sekarang, nah kita step by step aja. Kemudian kita lanjut lagi ke materinya. Di sini embedded istilah umum yang digunakan ketika bicara tentang microcontroller dan microprosesor embedded system. Embedded ini sistem tertanam ya bahasa Indonesia. Nah, di mana embedded system ini salah satu contohnya yang lebih advance ada printer, sudah keyboard. Printer untuk printer sendiri karena pernah dulu saya magangnya di printer Epson, jadi tahu ya printer Epson itu seperti apa. Nah, printer Epson itu juga memakai microcontroller, tapi dia pakai bahasa kuno, bahasa C, tidak kuno ya, bahasa C, tapi dia punya keluaran bahasa C-nya Jepang ya. Epson itu pernah nyoba, agak ribet juga karena contohnya sedikit ya, nggak kayak sekarang ini contohnya udah rame. Nah, kemudian ini ada jenis dari microcontroller ya, sedikit kita akan bahas. Nah, di sini banyak sih ya. Nah, tapi di sini saya akan coba lebih ke AVR pas kuliah ini, karena AVR ini bisa kita lihat aplikasinya lebih murah ya daripada yang lain, Zilog atau yang Intel harus bongkar prosesor lagi ya, atau harus nyari prosesor microcontroller yang mereknya Intel. Jadi kita pakai yang murah meriah merakyat ya, pakai yang Intel punya. Nah, ini ada keluaran kayak Zilog, contoh-contohnya scale Motorola punya, dari ada Intel ada bisa lihat. Nah, kalau ada 3 utama kriteria dalam memilih microcontroller ya. Nah, kenapa memilih kriteria utama ini tergantung dari budget ya. Misalnya kalau adik-adik nanti disuruh beli microcontroller di tempat kerja, tapi bukan belinya 1-2 ya, belinya tuh ribuan gitu, tapi dengan budget tertentu. Nah, jadi adik-adik bisa mencari spesifikasi yang tepat, yang lengkap sesuai dengan budget yang diinginkan gitu kan. Kalau belinya 1-2 sih nggak kerasa ya, tapi kalau belinya ribuan dan terus di copyright ribuan juga sulit ya jadinya. Nah, jadi kita harus bisa tahu spesifikasi keperluannya buat apa gitu. Jadi kita baca datasheetnya, nanti dibaca datasheetnya berapa clock speednya, berapa kecepatannya, nah seperti ini ya. Nah, jadi feature-featurenya tuh harus dilihat, fungsinya buat apa gitu. Jadi bisa nulis berapa data, bisa nyimpan berapa data gitu dalam saat. Terus mungkin yang sedikit pentingnya ada PWM ya, karena sering ini sedikit krusial ya, karena sering digunakan. Nah, ini PWM, post video combination, nanti kita akan coba juga ya adik-adik ya. USART juga kita coba serialnya gimana, microcontrollernya sambil jalan, tapi sekarang konsepnya dulu kita matengin. Nah, mungkin sekian dulu ya kuliah microcontroller. Saya akan lanjut minggu depan lagi. Kalau ada pertanyaan silakan bisa dijawab lewat media yang kita sepakati ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga fisik ya. Selamat pagi.